D3 Kebidanan Anugerah Bintan Tanjung Pinang dari tingkat 2. Baiklah, di video ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir dengan tujuan untuk mengetahui status kesehatan bayi dan untuk melihat apakah bayi tersebut ada kelainan atau tidak. Sebelum saya melakukan tindakan, saya tidak lupa mencuci tangan dengan air sabun dan dengan air yang mengalir, kemudian mengeringkan tangan, kemudian memakai handscoon yang steril. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Niken. Saya yang bertugas pada siang ini. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu, di mana pemeriksaan itu dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bertujuan untuk mengetahui status kesehatan bayi Ibu dan untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, kalau Ibu bersedia, saya akan melakukan tindakan. Yang pertama, saya akan melihat apakah ada cacat bawaan. Kemudian saya akan melihat warna kulit bayi, apakah ada kebiruan atau kemerahan. Kemudian saya akan melakukan refleksi jantung dengan menggunakan stetoskop. Baik, jantungnya normal 120 sampai 160. Dan saya akan melakukan pemeriksaan tonus otot, mengangkat sedikit lengan bayi dan kepala bayi. Kemudian melihat gerakan refleks. Yang pertama yaitu refleks Moro, di mana kita memegang bayi, menyentuh bayi, apakah ada gerakan kaget. Kemudian refleks rutin, kita menyentuh bagian pipi bayi, begini, menyentuh di bagian bibir bayi. Kemudian refleks yang ketiga yaitu kita memegang tangan bayi, apakah bayi menggenggam. Selanjutnya melakukan pemeriksaan atropometri. Yang pertama kita akan menimbang bayi dalam posisi tidak memakai pakaian apapun. Normalnya 2,5 sampai 4.000 gram. Selanjutnya memeriksa suhu bayi dengan menggunakan termometer. Normalnya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan mengukur panjang badan bayi dengan menggunakan pita pengukur, yaitu dari sutura bagian tengah kepala bayi sampai ke mata ujung kaki bayi. Seperti ini, sampai ke mata kaki ujung bayi. Kemudian mengukur bagian normal panjang badan bayi yaitu 48 sampai 52 cm. Selanjutnya pemeriksaan bagian lingkaran kepala bayi. Normalnya 33 sampai 35. Selanjutnya mengukur bagian lingkar dada, itu normalnya 30 sampai 38 dari bagian dalam dan sejajar dengan puting susu bayi, susu sumbat bayi. Seperti ini. Kemudian selanjutnya mengukur lila bayi, normalnya 9,5 sampai 13,5. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik atau disebut dengan pemeriksaan head to toe, yaitu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang pertama bagian kepala, kita lihat bentuk rambut lurus, warna rambut hitam, agak sedikit ada kotoran. Kemudian kita meraba bagian sutura, bagian tengah sutura, kemudian punta lenga. Dan apakah meliputi adanya musase, catup perineum dan spermatoma. Selanjutnya bagian wajah. Bagian wajah kita lihat apakah pucat dan apakah ada kemerahan. Kemudian dan kulitnya apakah merah, bukannya merah. Kemudian bagian mata, kita lihat konjungtivanya normal, yaitu merah muda. Kemudian skleranya juga normal, putih atau tidak ekterik. Selanjutnya bagian hidung, simetris, lubang hidungnya ada 2, kemudian tidak ada pengeluaran darah dan tidak ada polip. Kemudian bagian telinga kiri dan kanan simetris, dan kita meriksa tulang rawan telinga. Kemudian kita lihat apakah ada kotoran serumen atau tidak. Selanjutnya bagian mulut, bibir simetris, bagian dalam
Kita lihat apakah ada labia, spatistis, dan patotisis. Selanjutnya, dan bagian lidahnya apakah ada percak-percak putih. Selanjutnya bagian leher, kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid. Selanjutnya bagian dada simetris, kemudian tidak cekung. Selanjutnya putih susunya juga normal, ada 2, tidak ada kelainan. Kemudian selanjutnya bagian abdomen atau perut, kita lihat apakah cembung, tidak cembung. Kemudian lihat pusatnya apakah ada berbau, menanah, berdarah, dan dibungkusi oleh kasa yang steril, kering. Selanjutnya bagian ekstremitas atas, yaitu bagian tangan simetris kanan dan kiri, kemudian jumlah jari-jarinya lengkap, tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian bagian punggung tidak ada spina bifida atau tidak ada tanda lahir. Apakah ada tanda lahir? Apakah ada percak-percak putih? Selanjutnya bagian ekstremitas bawah, yaitu bagian kaki simetris, tidak ada kelainan, tidak cacat. Kemudian jumlah jari kakinya lengkap, tidak kurang dan tidak lebih. Selanjutnya bagian genitalia minora tidak ada kelainan, mayora juga tidak ada kelainan, lengkap. Kemudian bagian anus berlubang. Selanjutnya kita akan memberi Fitka. Pemberian Fitka ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit pendarahan pada otak. Kemudian diberikan di sebelah paha kiri dengan 0,5 IM LM, dan cara menyuntikkannya dengan IM, yaitu intramuskuler. Kemudian kita bedong bayi. Selanjutnya kita bedong bayi dengan menggunakan kain yang berlipat segitiga. Selesai kita bedong, kita berikan salap mata pada bayi, yaitu dari bagian dalam kemudian keluar, kiri dan kanan. Kemudian kita berikan bayi kepada ibu untuk dilakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Baiklah, hanya itu yang bisa saya tampilkan. Jika tempat dan alatnya kurang memadai, saya mohon maaf, dan penjelasan saya kurang, saya juga mohon maaf. Sebelum saya menutupi video ini, saya akan melepaskan sarung tangan, sisi terbalik, kemudian direndamkan di cairan klorin 0,5. Kemudian membuka pakaian APD, kemudian mencuci tangan dengan air sabun dan dengan air yang mengalir. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.